Puji nama Tuhan. Shalom. Jumpa lagi bersama kami keluarga besar GKPB MBC Manokwari, bertempat di Jalan Serayu Sanggeng Manokwari. Saya percaya saat ini kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kita bagi Tuhan, sebab Tuhan saudara dan saya. Haleluya. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami sujud di altar-Mu yang kudus Tuhan. Kami membawa pujian kami. Kami bawa sembah kami Tuhan.
ini Tuhan. Dan ini setiap kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk memuliakan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hidupku
Kami percaya Engkau yang memegang tangan kami. Kami percaya Engkau yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan.
menikmati apa yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kita. Teristimewa 1 minggu yang boleh kita lewati. Saya percaya kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Itu membawa dampak bagi kehidupan kita, dan saya percaya itu akan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan terus berbicara tentang facing a new normal, artinya menghadapi normal yang baru. Hal ini juga yang sedang digencar-gencarnya disampaikan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita harus belajar masuk di dalam kehidupan tatanan yang baru untuk hidup yang baru, yaitu new normal atau normal yang baru. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus masuk di dalam kehidupan yang baru ini. Bila kita tidak suka, maka kita akan tertinggal. Apa yang akan kita alami di depannya, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi kami dalam kehidupan kami, di dalam hari lepas hari. Ya Tuhan, kami boleh merasakan bahwa campur tangan Tuhan sungguh besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau terus berkarya bagi kami, ya Allah, sehingga kami mampu, ya Tuhan, untuk melewati kehidupan kami ini, ya Tuhan, bersama dengan Engkau. Berkati firman-Mu di pagi hari ini, biar firman-Mu menjadi berkat yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi hari-hari di depan kami. Biar firman-Mu, ya Tuhan, menjadi pelita dan terang bagi kaki kami, ya Tuhan. Firman-Mu menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang saat ini ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online, ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, ya Tuhan. Satukan hati kami, biar hadirat-Mu nyata dan memperbaharui setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, aku berdoa. Ayat yang ke-9. Firman dan kita pelajari, akan kita renungkan sepanjang bulan ini, yang dimana firman ini dari ke-9 ayat ini kita akan sama-sama belajar tentang 4 sikap atau teladan yang harus kita pelajari, yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk bisa menghadapi kehidupan atau new normal yang baru ini. Mari kita buka sama-sama Yosua pasal 1 ayat. Dari padang gurun dan padang Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Demikian perjalananmu akan berhasil dan
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah batinmu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan akan kita pelajari di dalam 1 bulan berjalan. Dalam kisah ini kita lihat bahwa kita akan mendapati 4 hal bulan ini, yaitu benar-benar ada juga tersirat di dalam firman Tuhan. Kita lihat bangsa Israel. Bangsa Israel juga mengalami hal yang sama, ya. Dari mereka 40 tahun mereka berkelana di padang gurun, mereka harus pindah menjadi satu bangsa yang harus menetap di satu daerah. Kemudian mereka yang dulunya dipimpin oleh Musa, mereka harus saat ini mereka masuk di dalam kehidupan yang baru, mereka harus dipimpin oleh Yosua. Kemudian dulunya mereka di padang gurun itu mereka dipelihara dengan Tuhan dengan makanan atau mana dari sorga. Kemudian pada saat mereka memasuki kehidupan yang baru, persiapan hidup yang baru ini, new normal, mereka harus mencari atau bekerja dengan kedua tangan mereka untuk bisa mencukupkan kehidupan mereka. A new normal sama dengan yang kita saat ini hadapi. Ya, new normal ini bukan saja pola hidup kita yang harus berubah, tetapi harus dari dalam. Apa yang di dalam kita ini, yaitu sikap kita harus berubah, ya. Dan kita bersyukur itu semua tertulis dan ada di dalam Alkitab. Artinya apa? Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi hari-hari ini dan Dia singkapkan pada ribuan tahun yang lalu. Allah kita luar biasa. Amin. Ya, kita akan belajar. Ya, minggu lalu kita belajar tentang sikap yang pertama, yaitu kita harus bersikap visioner. Visioner artinya kita mampu memandang ke depan, tanpa rasa takut. Ya, jadi kita harus memiliki pandangan ke depan dengan cakrawala yang luas atau wawasan yang luas dengan tanpa takut. Ya, karena kalau kita takut, makanya di situ di ayat yang ke berapa ayat dikatakan di situ bahwa janganlah kamu tawar hati. Ya, karena apa? Pada saat Yosua dia tawar hati, ketakutan itu akan menghimpit kehidupannya. Akibatnya apa yang ada, yang potensi yang ada di dalam kehidupannya tidak akan keluar. Kita tahu bahwa Yosua sendiri adalah asisten daripada Musa, ya. Jadi pergantian ini membawa dampak. Makanya Tuhan memanggil atau berfirman langsung kepada Yosua, ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena ini dia adalah seorang pemimpin yang berbeda dengan Musa, memiliki karakter yang berbeda. Makanya Tuhan benar-benar hari itu menasehati dia supaya dia harus meneguhkan. Karena bangsa yang dia pimpin ini ada 12 suku dan banyak. Dia harus mengatur tanah Kanaan itu bagian-bagian yang akan dimiliki oleh 12 suku. Itu bukan hal yang mudah, ya. Makanya Tuhan bilang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan sikap yang kedua yang harus kita miliki, yang hari ini yang akan kita pelajari, yaitu bersikaplah rendah hati. Ya, itu ada di dalam ayatnya yang kelima. Hari ini kita akan belajar khusus satu ayat, ayatnya yang kelima. Kemudian minggu yang akan datang kita akan belajar tentang bagaimana kita atau memiliki sikap yang tabah, hati yang teguh, ya. Memiliki sikap yang tabah dan hati yang teguh. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat ke-9. Kemudian minggu yang keempat kita akan belajar tentang bersikaplah bertanggung jawab. Penting, ya. Bersikaplah bertanggung jawab. Itu juga ada di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa sepanjang minggu ini Bapak Ibu belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, karena kita bersyukur 1 bulan kita belajar ayat ini saja. Jadi kalau saudara tidak mengerti ayat ini lagi, berarti saudara yang tidak mau belajar. Saudara harus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saudara harus percaya bahwa Tuhan memberikan rohnya yang kudus.
Roh yang tidak terbatas bagi saudara dan saya. Dia akan memampukan kita untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan benar, dan dia akan meneguhkan firman itu bagi saudara dan saya. Hari ini kita akan belajar tentang poin bersikaplah rendah hati. Kenapa kita harus memiliki kerendahan hati? Bahkan minggu lalu di akhir bulan yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang kerendahan hati. Artinya apa? Penting bagi kita memiliki kerendahan hati ini. Kerendahan hati adalah satu hal atau sikap yang penting bagi kita untuk bisa masuk di dalam kehidupan yang baru, ya, awal yang baru. Kita lihat bahwa bulan yang lalu saya berbicara bahwa hati itu adalah kesadaran akan keterbatasan atau ketidakmampuan diri kita yang diwujudkan dengan tindakan pengakuan kita akan kesanggupan Allah atau kemahakuasaan Allah. Ya, kata kunci di situ adalah kita sadar, ya, sadar dan kita akui dia, ya. Jadi bulan lalu itu kita belajar tentang bagaimana pengakuan kita itu di dalam doa daripada Elia. Doa itu adalah ekspresi dari iman dan kerendahan hati, ya. Ibadah harian kemarin sore, Bapak Ibu bisa dapat. Ya, di situ ada doa dan kerendahan hati. Ya, jadi di dalam doa itu dua hal ini penting, iman dan kerendahan hati. Sama halnya dengan kita saat ini. Jadi kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, maka kita yang pasti kita tidak akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita, ya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa memasuki hari atau kehidupan bisa dengan santai, ya, menyatakan kasihnya bagi orang lain, bergandeng tangan, berpelukan, ya. Tapi sekarang kita harus masuk dalam hidup atau tatanan atau pola hidup yang baru. Oleh sebab itu kita harus memiliki kerendahan hati, ya. Kalau kita lihat saat beberapa hari terakhir ini virus corona ini terus meningkat, ya. Artinya apa? Kita harus, ya, kita lihat dari pemerintah bahwa pemerintah menegaskan bahwa kita ini harus sadar, ya. Pokok-pokok doa yang biasa kita doa itu yang pertama kita meminta kerendahan hati bagi seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa ikut program atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya apa? Dapat menekan penyebaran virus ini, ya. Jadi diperlukan kerendahan hati, ya. Kalau kita lihat kembali, ya, kita buka coba di dalam kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan kuasanya dari sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah menyatakan kuasanya bahwa inilah bangsaku, inilah Allah yang luar biasa, yang kuasanya tidak terbatas. Dan kita tahu bahwa tujuan Tuhan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah supaya bangsa Israel bisa beribadah dengan tenang pada Tuhan. Karena waktu mereka ada di dalam tanah Mesir, mereka diperbudak. Ya, kalau seorang budak itu tidak bebas. Makanya Tuhan perintahkan Musa, kamu harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Katakan pada Firaun bahwa bangsa ini akan keluar dan akan beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan melihat apa yang sikap itu yang
bangsa Israel miliki, mereka sangat bergantung kehidupannya pada tanah Mesir, sehingga Tuhan mengubah pola pikir mereka. Dengan cara apa? Mereka harus masuk di dalam ujian 40 tahun, harus ada di dalam padang gurun, sehingga maksud Tuhan itu mereka harus mengerti bahwa mereka ini terbatas. Mereka harus memiliki kerendahan hati, karena tanpa kerendahan hati tidak seorang pun dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, tanpa kerendahan hati seorang pun tidak akan dapat melakukan perintah Tuhan dengan setia. Makanya di situ dikatakan ayat pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Jadi artinya apa? Kerendahan hati ini yang ada, yang harus kita miliki ini, harus terus eksis, konsisten di dalam kehidupan kita. Dalam setiap kegiatan aktivitas kita, apapun itu, kita bekerja, kita di dalam berkeluarga, bergaul, kerendahan hati ini, sikap ini harus ada di dalam kita. Karena kita harus memberikan teladan atau menerangkan firman Tuhan bagi orang lain lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Jadi harus juga didasari oleh kerendahan hati, ya, kerendahan hati kita. Baik, kita akan balik pada firman Tuhan yang tadi kita belajar tentang satu ayat. Jadi di dalam satu ayat ini, ayatnya yang kelima, kita akan sama-sama belajar 3 karakter hati, ya, 3 karakter dari kerendahan hati. Yang pertama, ya, yang pertama adalah orang yang rendah hati akan menyadari batas kemampuan dirinya. Ya, jadi dari pengertian yang tadi atau yang bulan lalu saya sampaikan tentang kerendahan hati, itu adalah kesadaran akan keterbatasan diri kita. Ya, hari ini saya bersyukur, ya, Tuhan menunjukkan visinya, ya, bahwa kerendahan hati, yang rendah hati akan menyadari batas kemampuan dirinya. Ya, dalam Yosua pasal ayat 5 di situ dikatakan bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, jadi Tuhan katakan bagi Yosua, seperti aku menyertai Musa masuk, berjalan keluar dari tanah Mesir dan masuk kepada tanah Kanaan, ya, itu semua karena aku yang menyertai engkau, aku yang menyertai Musa. Demikianlah penyertaan itu, penyertaan yang sama yang aku berikan bagi Musa, aku berikan kepadamu Yosua. Itu artinya, ya, tetapi engkau harus menyadari apa yang menjadi batasan, ketidakmampuan. Karena kalau tanpa engkau mengerti atau engkau tahu keterbatasanmu, maka engkau tidak akan bisa mengandalkan saya. Itu mungkin seperti itu, ya, pengertian dari Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, artinya kalau Yosua, engkau dan bangsa Israel sekarang tiba di perbatasan negeri Kanaan, hal itu karena Musa telah memimpin engkau. Musa, dan yang paling utama karena Allah ada di dalam engkau. Sehingga hal ini menjauhkan Yosua nantinya dari kesombongan. Ingat bahwa firman Tuhan katakan Allah membenci orang sombong dan mengasihi orang yang rendah hati. Makanya di situ Tuhan tulis bahwa aku menyertai Musa, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Artinya apa? Dengan penyertaan daripada Allah lah, maka Yosua akan mengalami janji Tuhan. Jadi pengertian ini supaya Yosua selalu hidup bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan pikirannya atau wawasannya yang terbatas itu. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang yang rendah hati, karakter atau sikap atau ciri daripada orang yang rendah hati, yang pertama dia harus menyadari akan keterbatasan dirinya, ya. Tanpa kesadaran akan keterbatasan diri kita, kita akan sulit untuk merendahkan
kita tidak punya kerendahan hati, seperti yang tadi saya bilang, kita akan susah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini butuh kerendahan hati yang tulus, yang untuk melakukan. Banyak orang mau melakukan hal yang baik, tetapi dengan motivasi yang salah. Makanya hasil yang mereka dapati pun salah, Bapak Ibu. Ya, keliru, tidak memberkati kehidupan mereka. Ingat bahwa berkat yang dari Tuhan adalah berkat yang hidup, berkat yang menjadi berkat bagi orang banyak, bukan saja bagi diri kita sendiri, tapi berkat yang dari Tuhan itu adalah berkat yang dapat mampu memberkati orang lain. Ya. Jadi bukan berkat yang hanya memberkati kehidupan kita sendiri. Itulah berkat yang dari Tuhan. Saudara ingin mendapat berkat yang dari Tuhan seperti itu, syaratnya saudara harus memiliki kerendahan hati. Supaya saudara bisa melakukan firman Tuhan itu dengan kerendahan hati yang benar, dan saudara akan menerima berkat yang benar juga dari Tuhan. Ya. Jadi poin yang pertama yang penting yaitu kita seorang pribadi ini kita harus menyadari, sama dengan Yosua. Tuhan mau katakan kepada Yosua, kau harus menyadari keterbatasan dirimu di hadapanku, supaya aku berkarya di dalam engkau. Rasul Paulus katakan bahwa di dalam kelemahanku rohmu bekerja dengan maksimal. Jadi Paulus menyadari hal itu. Jadi dia menyadari hal itu sehingga dia hidup bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Roh Kudus menolong dia. Ya, poin yang kedua yang kita pelajari yaitu karakter dari orang yang rendah hati. Yang kedua adalah orang yang rendah hati akan hidup bersandar pada Tuhan. Ya, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ya, jadi saya ulang ya, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai Yosua. Aku tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Ya, di situ dikatakan bahwa maksudnya begini. Pada saat Yosua memiliki kerendahan hati, kesadaran bahwa dia tidak mampu, ya dia memiliki keterbatasan dirinya, maka dia akan dengan sepenuh hati bersandar kepada Tuhan. Jadi ini memiliki hubungan. Poin pertama dan poin kedua ini memiliki hubungan yang erat. Ya, kalau saudara tidak punya kesadaran akan keterbatasan hidup saudara, diri saudara, kemampuan saudara, saudara akan sulit untuk bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ini poin yang kedua. Kalau saudara tidak bisa memiliki poin yang pertama, maka saudara tidak akan bisa memiliki poin yang kedua. Jadi sikap atau karakter yang kedua dalam kerendahan hati adalah orang yang hidup akan hidup di dalam bersandar kepada Tuhan. Ya, itu kita lihat ya. Di situ kita lihat bahwa Tuhan katakan apa? Aku akan menyertai engkau. Ya, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kalau kita sadari bahwa kita ini terbatas, kita ini punya kemampuan yang terbatas, maka kita akan berserah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan setiap hari. Makanya Tuhan mau supaya kita ini setiap hari, setiap waktu kita harus terus memikirkan Dia. Ya, minggu yang lalu Pak Bambang katakan atau Pak Tony katakan bahwa untuk mengukur apa yang kita tujuan atau visi kita ke depan, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Waktu bangun pagi, apa yang saudara pikirkan? Ya, kemudian sampai dengan siang hari, saudara renungkan apa yang sudah saudara lakukan dari yang saudara pikirkan pagi itu. Kemudian di sore atau malam hari sebelum saudara istirahat, saudara renungkan sepanjang hari itu hal apakah yang paling banyak saudara pikirkan. Kalau itu jawabannya hanya satu, ya berarti itulah tujuan hidup saudara. Ya, itulah visi saudara. Ya, makanya di situ Tuhan mau supaya kita hidup ini mempermuliakan nama Tuhan. Ya, bangun pagi saudara harus berpikir bagaimana
kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita, dengan aktivitas kita yang ada di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, sekolah. Ya, kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Makanya di situ kita di MBC kita mendapat aplikasi tentang ibadah harian, ya, supaya mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita harus terus bergantung kepada Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita ini tidak bisa bertindak sendiri, melakukan kebaikan dengan cara kita sendiri. Kita perlu tuntunan daripada firman Tuhan. Makanya di situ ada ibadah pagi, ada ibadah siang, dan ada ibadah sore atau petang. Ya, waktu saudara bisa komitmen, saudara mau waktunya kapan? Di situ ada batas-batas waktunya, saudara bisa baca, ambil waktu dan komitmen untuk melakukannya. Saya percaya saat saudara lakukan dengan benar, dengan penuh kerendahan hati, saudara akan lihat Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang saudara kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Ya. Jadi poin yang kedua, orang yang rendah hati akan hidup bersandar kepada Tuhan. Kita buka satu ayat dulu. Saya ingat kitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-9. Saya baca ya. Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum atau firman-Nya, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Di situ satu ayat tapi ditekankan kerendahan hati sampai 2 kali. Tuhan katakan bahwa ia membimbing orang-orang yang rendah hati dan ia mengajarkan kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, artinya apa? Kalau saudara punya kerendahan hati, saudara akan mudah dibimbing, saudara akan mudah diajar firman Tuhan. Makanya penting, ini satu syarat yang penting ya bagi saudara dan saya untuk bisa masuk di dalam kehidupan new normal yang baru ini, tatanan hidup yang baru. Bukan saja polanya yang berubah, tetapi hati. Ya, jadi di situ kalau kita punya kerendahan hati, maka akan sangat mudah firman membimbing dan mengajar kita. Karena kita tahu ya, tanpa kerendahan hati kita tidak akan bisa mengakui kita. Ya, jadi orang yang rendah hati pada Allah yang kuasa, kasih yang tidak terbatas. Ya, kita tidak akan dikecewakan. Di situ dikatakan jelas bahwa aku akan menyertai, ya, dengan kasihnya yang tidak terbatas. Tuhan katakan bagi Yosua, aku menyertai dulu aku menyertai Musa dengan mujizat dari tanah Mesir sampai tanah Israel, tanah Kanaan itu Tuhan memberikan mujizatnya bagi Musa. Seperti itu aku menyertai engkau karena kasihnya yang tidak terbatas. Kemudian aku tidak akan membiarkan engkau. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih, kuasa. Yang pertama menyertai itu dengan kuasa. Kemudian yang kedua membiarkan. Aku tidak akan membiarkan engkau. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan yang tidak terbatas, tidak akan membiarkan Yosua untuk berjalan sendiri. Kemudian dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, meninggalkan engkau itu berbicara tentang apa? Tentang kesetiaan Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, teristimewa dalam ayat ini bagi Yosua. Ya, kalau semua hal Yosua sadari hal ini bahwa dia terbatas dan dia harus bergantung penuh pada Tuhan, maka dia akan mendapat penyertaan daripada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat cerita dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ya, paling saya waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat akan Yusuf, ya. Berapa kali dia mengalami perubahan, ya, jadi perubahan hidup, ya, dia dari jadi menjadi seorang anak yang manja. Tuhan terus melatih kerendahan hatinya. Dia harus masuk di dalam pengasingan, kemudian dia dijual masuk rumah Potifar dengan pola hidup yang baru, kemudian dia masuk di dalam penjara lagi,
dalam pola hidup, tatanan hidup yang baru. Kemudian Tuhan kasih naik levelnya lagi menjadi dalam tatanan yang baru, harus hidup sebagai asisten atau orang nomor 2 di tanah Mesir. Ya, Tuhan dia. Dan akhirnya tujuan Tuhan memang benar. Waktu itu Tuhan memilih Yusuf agar Yusuf dapat menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan yang hebat. Nah, itulah awal mulanya bangsa Israel masuk ke dalam tanah Mesir. Ya, jadi poin yang kedua penting bagi kita, orang yang rendah hati akan hidup bersandar kepada Tuhan. Kenapa dia bersandar? Karena poin yang pertama tadi, dia menyadari akan keterbatasan hidupnya. Dan poin yang ketiga, ya, yang tidak kalah penting, dan inilah saatnya kita lihat bahwa orang yang rendah hati akan hidup melampaui keterbatasan hidupnya, keterbatasan dirinya. Ya, jadi di situ firman Tuhan katakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, seorang pun tidak akan ada yang bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya apa? Yosua, pada saat engkau menyadari keterbatasanmu, engkau bersandar padaku, aku akan memberikan engkau kekuatan, dan tidak ada seorang pun yang akan mengalahkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi rendah hati akan hidup melampaui keterbatasannya. Karena apa? Kuasa Tuhan, Roh Tuhan itu bekerja menolong dia sehingga ia bisa melakukan perkara yang besar. Ya, kalau saudara mengandalkan pikiran saudara, wawasan saudara, hasil yang akan saudara cari. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, saudara akan terbingung-bingung. Saudara akan melihat bahwa luar biasa, saya tidak pernah berpikir. Ya, jadi itulah firman Tuhan. Apa yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita bayangkan, Tuhan sanggup menyediakan bagi saudara dan saya. Hanya apa? Kita harus memiliki kerendahan hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita setia melakukan firman-Nya. Kita setia. Bagaimana kita bisa setia? Kita harus di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila Ia sudah berfirman, maka firman itu akan Dia lakukan. Karena Allah kita ajaib. Firman-Nya selalu baru bagi saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa di siang hari ini. Memberkati kehidupan hamba-Mu, dan memberkati hamba percaya juga memberkati setiap mereka yang mendengarnya saat ini. Hamba berdoa merendahkan hati di hadapan-Mu, ya Allah. Hamba mohon campur tangan-Mu, hamba mohon kuasa-Mu, hamba mohon urapan-Mu turun bagi umat-Mu, jemaat-Mu, ya Tuhan, yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas kami. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu menjalani kehidupan. Kami sangat terbatas di hadapan Engkau. Kami perlu Engkau ada di dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat bahwa kami akan melakukan perkara-perkara yang besar karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan dari umat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau campur tangan, Engkau menyertai mereka seperti Engkau menyertai Yosua. Demikianlah biarlah Engkau menyertai kami umat-Mu. Tuhan, tuntun kami, biarlah kebenaran firman-Mu benar menjadi terang dan pelita di jalan-jalan dan kaki kami, ya Tuhan, sehingga kami melangkah seperti apa yang Tuhan rancangkan, bukan apa yang kami kehendaki, ya Tuhan. Biar kami terus mengandalkan Engkau, kami hidup terus, ya Tuhan, dengan mengingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu memberkati kami. Hamba berdoa juga, ya Tuhan, saat ini biarlah kebenaran firman Tuhan diteguhkan bagi setiap mereka. Sepanjang minggu ini mereka akan berjalan dan mereka akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan. Ya Tuhan, hamba akan melihat, ya Tuhan bekerja untuk membuat
setiap umat Tuhan ini boleh menikmati ujian yang ada di depan ini dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh sukacita bahwa segala tantangan yang ada di depan kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, apapun yang mereka perlukan ya Tuhan, Engkau sumber segala-galanya. Kiranya Engkau mencukupkan mereka kebutuhan, terlebih kebutuhan rohani, sehingga apa yang terpancar dari kehidupan mereka itu adalah berkat yang daripada-Mu dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, lupa terus berdoa meminta belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami di saat-saat ini. Tuhan berkati, Tuhan kami tahu Engkau yang mengetahui yang terbaik bagi umat-Mu, bagi bangsa ini. Kami berdoa biarlah semua, sehingga kami juga boleh ya Tuhan melihat maksud Tuhan, apa yang terjadi saat ini, situasi-situasi ini ya Tuhan dari sudut pandang ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan kota kami Manokwari ya Tuhan, biarlah kesejahteraan, keamanan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera itu senantiasa tercurah bagi kota kami Manokwari. Tuhan terus campur tangan di dalamnya. Kami patahkan segala kuasa-kuasa yang mengintimidasi, kuasa-kuasa yang mau datang memecah belah seluruh masyarakat Manokwari. Kami tolak kuasanya. Segala perkataan-perkataan yang tidak memberkati kota Manokwari, kami putuskan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memakai orang-orang-Mu yang takut akan Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin dari kota ini ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka. Tuhan membukakan visi yang baru, dapat menjangkau masa depan seperti yang Tuhan kehendaki bagi tanah ini. Biarlah mereka mengerjakannya Tuhan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada, terutama jemaat MDC Manokwari, menyerahkan Tuhan, berkat Tuhan itu tercurah bagi keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi segala mereka yang saat ini ada di dalam tekanan, ada di dalam kesakitan. Kami minta Roh-Mu Tuhan turun memulihkan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati rumah-Mu, Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati umat, Tuhan memberkati lingkungan ini ya Tuhan. Biar kehadiran kami ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu di dalam tengah-tengah lingkungan ini. Kasih, setia, dan kuasa serta hikmat-Mu yang tidak terbatas kiranya tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuluskan kamu pada
saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kasih setia Tuhan nyata bagi kami semua. Dikasih Tuhan, angkat kedua kananmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan jadilah saksi. Kasih dari Allah Bapa turun dan diam di dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Biarlah sepanjang minggu ini setiap kita hidup dengan kerendahan hati, menyadari keterbatasan ketidakmampuan kami dan mengakui bahwa Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, sehingga kami akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Jadilah saksi, jadilah berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang berkati sama-sama katakan amin. Baik, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berjumpa pada esok hari dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.